Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pada mata kuliah manajemen proyek yang berjudul Perancangan Usaha Kecil dan Menengah atau UKM dengan memanfaatkan e-commerce yang bernama IRAS yang disusun oleh kelompok 24. Selanjutnya tim kami terdiri dari Raihan Selva Safani, yaitu saya sendiri selaku project manager. Yang kedua ada Anissa Wahyuni, yang ketiga ada Anissa Saira, dan yang keempat ada Aisyah Suraya Rafilah, dan yang kelima ada Sofa Faratul Muslimah. Pembagian tugas. Yang pertama ada Rehan Zalfa Safani sebagai project manager. Yang kedua ada saya sendiri, Anissa Wahyuni, bertugas sebagai UI UX designer. Yang ketiga ada Anissa Shakira sebagai business analysis. Yang keempat ada Aisyah Taurusya Rafila sebagai front end dan back end. Yang terakhir ada Sofa Farhatul Muslimah sebagai technical writer. Nilai rupiah proyek yang kami buat. Kami start pada tanggal 21 bulan 2 2023 dan finish pada hari ini tanggal 3 bulan 7 2023. Nilai rupiah untuk proyek kami yaitu sebesar 101.175.000. Problem statement versus solusi. Problem yang kami ambil yaitu perkembangan teknologi informasi saat ini menyebabkan persaingan antara industri semakin ketat. Padahal, persaingan tersebut berdampak terhadap perkembangan sektor usaha mikro kecil menengah atau sering terdengar yaitu UMKM. Para pelaku UMKM seringkali kurang menyadari pentingnya mempromosikan produk mereka secara online karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga. Solusi dari masalah di atas, kami membuat sebuah aplikasi untuk merancang platform perdagangan elektronik yang diberi nama IRAS guna mendukung efisien dan efektivitas pemasaran dari UMKM yang berada di seluruh wilayah, serta mempromosikan produk mereka secara online dengan biaya yang lebih rendah dan tenaga yang lebih sedikit. Harapannya bisa meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di dalam negeri maupun luar negeri pada nantinya. Oke, pada halaman ini saya ingin menjelaskan deskripsi user. Oke, saya lanjut. Di sini ada diagram, ya, diagram use case. Dan aktornya ada penjual, admin, dan pembeli. Penjual, admin, dan pembeli itu melakukan register. Selalu selanjutnya, penjual, admin, dan pembeli melakukan verifikasi registrasi. Selanjutnya, ada login, melakukan login. Jika sudah melakukan login, baru bisa memasuki halaman dashboard. Oke, selanjutnya, sketch diagram selanjutnya adalah kelola produk. Aktor di sini ada penjual. Penjual ini menambahkan produk baru. Lalu, pembeli melihat detail produknya ini. Lalu, admin jika penjual ingin menghapus produk, admin yang akan melakukan penghapusan produk. Oke, selanjutnya diagram selanjutnya adalah kelola transaksi. Oke, di sini pembeli melakukan pembayaran, lalu penjual ini memverifikasi pembayarannya. Selanjutnya yang terakhir adalah admin mengkonfirmasi pembayaran yang sudah dilakukan oleh pembeli. Diagram selanjutnya adalah kelola event. Jadi si penjual ini mengadakan event atau diskon dan admin pun membuatnya dan untuk menampilkannya di dalam aplikasi.
Dan akhirnya pembeli ini melihat event atau diskon. Selanjutnya pembeli ini melakukan event atau diskon ketika membeli suatu produk. Dan terakhir adalah admin memverifikasi event atau diskon tersebut. Oke, di sini saya ingin menjelaskan user story. Nah, di sini ada ID as type atau aktor. I want itu perform some task. Lalu di sebelahnya lagi ada so that I can achieve goal-nya. Jadi goal yang dilakukan oleh si aktor ini. Jadi yang pertama adalah pembeli. Dan si pembeli ini melakukan register. Lalu setelah melakukan register, akhirnya memiliki akun. Selanjutnya pembeli mulai login. Dan akhirnya, oke, di sini saya ingin menjelaskan user story. Nah, di sini ada ID as type atau aktor. I want itu perform some task. Lalu di sebelahnya lagi ada so that I can achieve goal-nya. Jadi goal yang dilakukan oleh si aktor ini. Jadi yang pertama adalah pembeli. Dan si pembeli ini melakukan register. Lalu setelah melakukan register, akhirnya memiliki akun. Selanjutnya pembeli mulai login. Dan akhirnya setelah login, si pembeli ini baru bisa mengakses aplikasi. Selanjutnya pembeli memilih kategori produk. Lalu kami membuat aplikasi tersebut untuk memudahkan mencari produknya si pembeli ini. Lalu selanjutnya ada pembeli ingin melihat detail produk. Dan akhirnya so that I can melihat detail produk berdasarkan ulasannya. Lalu selanjutnya pembeli melakukan transaksi pembayaran. Lalu kami memunculkan membayar transaksi produk yang sudah dipilih oleh si pembeli ini. Lalu pembeli ini ingin melakukan konsultasi. Dan akhirnya kita membuat halaman untuk si pembeli ini menghubungi layanan aplikasi jika terjadi masalah pada transaksi produk maupun pengiriman. Lalu selanjutnya ini opsi pengiriman dan metode pembayaran. Di sini so that I can memilih opsi pengiriman dan metode pembayaran yang sesuai dengan pembelian. Lalu selanjutnya ini pembeli menilai produk. Achieve goal-nya itu memberikan penilaian produk yang sudah dibeli. Lalu selanjutnya pembeli ingin ada fitur event atau diskon. Lalu achieve goal-nya itu menggunakan fitur event atau diskon yang diberikan oleh penjual atau adminnya. Lalu si pembeli ini ingin log out. Lalu achieve goal-nya berarti keluar dari aplikasi tersebut. Nah, lalu selanjutnya itu ada penjual. Penjual itu ingin melakukan register terlebih dahulu. Baru achieve goal-nya itu si penjual ini baru memiliki akun. Lalu selanjutnya penjual itu ingin melakukan login. Achieve goal-nya berarti bisa mengakses aplikasi. Lalu selanjutnya itu penjual ingin stok produk nih yang ingin dia jual. Lalu achieve goal-nya berarti melihat persediaan produk yang tersedia ataupun yang sudah terjual. Selanjutnya adalah penjual ingin melihat ulasan produk yang sudah terjual. Achieve goal-nya berarti melihat ulasan pembeli berdasarkan produk. Lalu selanjutnya itu ada penjual, dia ingin melihat status transaksi. Selanjutnya adalah berarti achieve goal-nya memantau langsung perkembangan status transaksinya. Penjual fitur event atau diskon memberikan fitur event atau diskon yang digunakan untuk pembeli, penjual logout keluar aplikasi. Selanjutnya ada admin dari 3.1 sampai 3.8. Admin register memiliki akun, admin login mengakses aplikasi, admin stok produk memberikan notifikasi ketika stok produk sudah habis atau hampir habis kepada penjual maupun pembeli. Admin jadwal pemesanan menanggapi jadwal pemesanan layanan produk atau jasa dan mengirimkan status kepada pembeli apakah permintaan setuju atau batal. Admin chat konsultasi melakukan chat dengan penjual atau pembeli. Admin monitor transaksi memonitor setiap transaksi penjual pembeli.
Admin fitur event atau diskon memberikan fitur event atau diskon pada hari-hari besar yang digunakan untuk pembeli. Admin logout lalu keluar aplikasi. Selanjutnya ada use case level 0, yaitu kelola user yang dilakukan oleh penjual, pembeli, dan admin. Kelola produk dilakukan oleh penjual, pembeli, dan admin. Kelola transaksi dilakukan oleh penjual dan admin. Kelola event dilakukan oleh penjual dan admin. Selanjutnya ada IRD, yaitu penjual, PK penjual ID, nama penjual, alamat, kontak, email. Lalu ada produk, PK produk ID, nama produk, deskripsi, harga, stok, FKID penjual. Transaksi, PK transaksi ID, tanggal transaksi, total harga, status pembayaran, FKID penjual, dan FKID pembeli. Selanjutnya ada pembeli, PK pembeli ID, nama pembeli, alamat, kontak, email, dan yang terakhir ada detail transaksi, PK detail transaksi ID, nama pembeli, metode pembayaran, status pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, FKID transaksi, dan FKID produk. Berikut tampilan prototipe yang telah kami buat, yaitu REST. Berikut ini adalah tampilan untuk customer login atau login. Untuk customer yang sudah mendaftarkan akun, bisa masukkan nomor telepon, kata sandi, atau bisa menggunakan Gmail. Untuk customer yang belum memiliki akun, bisa mendaftar sekarang dengan memasukkan nama, nomor telepon, kata sandi. Setelah itu masukkan nomor telepon. Setelah itu, kami akan mengirimkan OTP verifikasi melalui email atau SMS. Setelah verifikasi berhasil, berikut tampilan utama kami. Di sini ada fitur search, chat untuk chat dengan penjual. Di sini juga ada keranjang belanja. Di sini ada top up, transfer, dan scan QR. Berikut adalah kategori produknya, yaitu ada sayur, buah, pakaian, daging, ikan, dan frozen food. Di sini kami memiliki fitur pesanan yang telah dibuat untuk proses pesanan. Dan kami memiliki fitur notifikasi. Dan berikutnya kami memiliki fitur akun. Di sini untuk melihat akun yang telah dibuat. Di sini untuk memasukkan alamat penerima. Ada fitur favorit. Ada penilaian saya. Dan ada untuk kendala yang dihadapi, bisa hubungi kami melewati chat, telepon, atau email. Dan ada tentang kami di sini untuk penjelasan ras. Dan ada pengaturan dan logbook. Dan sekian dari kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian dari kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.